Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Raya Paskah bagi Anda semua. Kita masih dalam rangka Paskah, Okta Paskah. Nah, hari-hari ini kita sebagai orang-orang Kristiani, orang Katolik secara khusus, menghayati iman kita akan kebangkitan. Tuhan Yesus sendiri menjadi tanda, menjadi bukti bahwa apa yang diajarkan tentang kebangkitan badan sebagai tanda keselamatan bagi kita semua itu sungguh-sungguh terbukti. Memang kalau orang ditanya bagaimana sebetulnya kebangkitan itu sendiri menjadi inti dari iman Kristiani, buktinya apa? Nah, kalau tentang kebangkitan kan tidak ada orang yang bisa melihat. Dengan kacamata biasa tidak lihat. Tuhan Yesus sendiri bangkit, itu juga tidak ada yang menyaksikan. Nah, kisah-kisah yang membuktikan bahwa kebangkitan itu sungguh terjadi, biasanya kita mengenalnya dengan yang dalam pengajaran kita itu bisa dibuktikan bahwa kuburnya kosong. Nanti ada perbantahan, kan bisa saja dicuri orang. Nah, itu kan nampak di dalam Injil diskusi itu. Atau bukti bahwa kebangkitannya menampakkan diri. Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada para muridnya. Masih juga ada sanggahan, jangan-jangan itu hanya halusinasi. Hanya para murid yang tadinya bersedih karena kehilangan gurunya, lalu merasa, kalau bahasa Jawanya itu ketok-ketokan. Orang yang meninggal seperti menampakkan diri. Gereja juga menghayati tentang iman kebangkitan ini yang diajarkan dan ditunjukkan oleh penghayatan para murid. Para murid yang tadinya kacau balau dengan peristiwa penangkapan gurunya, dari ketakutan porak-poranda tersebar kemana-mana, lalu akhirnya berhimpun. Mereka menjadi orang-orang yang sangat konsen, pemberani, tidak lagi mau mundur, apalagi bersembunyi, dan itu semua hanya bisa dipahami dan dijelaskan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi, salah satu peristiwa yang dikisahkan di dalam Injil yang kita dengar pada hari ini dari Injil Lukas, peristiwanya sangat akrab dengan kita, namanya perjalanan murid ke Emmaus. Bagaimana Tuhan Yesus tidak mudah untuk dikenali, bahkan oleh murid yang sangat mungkin berkali-kali ketemu dengan Yesus. Nah, sosok kebangkitan ini memang tidak merupakan peristiwa biasa, karena dia mengalami bukan kembali kepada hidup yang semula, tetapi memang sudah mengalami hidup kebangkitan. Tidak berada lagi dalam ruangan yang terbatas, juga tidak lagi dalam kurun waktu yang terbatas. Sosok kebangkitan ini mengatasi ruang dan waktu, bisa hadir di mana saja beliau mau, kapan saja beliau mau. Untuk mengenali sosok kebangkitan ini memang tidak mudah, perlu dibuka perlahan-lahan, bertahap. Diskusi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan dua murid ke Emmaus ini perlahan-lahan membuka hati mereka dan akhirnya bisa mengakui bahwa
yang tadi berbicara, yang tadi berjalan dengan mereka, itu ialah Yesus yang bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari dua orang murid yang kita dengar kisahnya, yang tadinya itu mau kembali ke tempat asal, barangkali bukan hanya kembali ke lokasi atau tempatnya, tapi juga kembali ke pola hidup yang lama, pekerjaan yang lama, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka yakin yang mereka jumpai ialah Tuhan Yesus yang mereka percayai, yang mereka imani, dan itu telah bangkit, mereka melanjutkan apa yang sudah mereka yakini, yang mereka percayai, untuk terus berkarya bagi keselamatan banyak orang. Maka mereka kembali lagi menjumpai kelompok para murid yang berada di Yerusalem yang sedang berkumpul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu juga menggambarkan bagaimana sebetulnya perjalanan iman kita. Kita seringkali harus diuji, harus diyakinkan kembali bahwa memang iman kita ini memerlukan juga anugerah-anugerah, rahmat-rahmat khusus, sehingga kita bisa diterangi, bisa dibuka hati dan pikiran kita. Dan itu bisa memungkinkan kita bisa mencapai itu kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan Yesus masuk dalam diri kita, memberikan tempat kepada Tuhan Yesus untuk berkarya di dalam diri kita. Seperti halnya para murid tadi, mempersilahkan masuk ke rumah untuk menerima di dalam rumah, dan peristiwa di mana Tuhan Yesus kemudian dikenali sebagai pribadi yang mengorbankan dirinya. Semoga perjalanan iman kita untuk terus-menerus mengenal Tuhan Yesus yang bangkit, mempercayainya, itu juga mendorong kita untuk terus berkarya, mewartakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang dalam generasi kita.